Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tafsir Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah, dan hari ini kita masuk ayat ke-8. Setelah kita bahas tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, kemudian sifat-sifat orang-orang kafir, sekarang sifat-sifat orang-orang munafiqin. Sifat-sifat orang-orang munafiqin, dan ternyata ini yang paling panjang. Sifat orang yang beriman 5 ayat, sifat orang kafir 2 ayat 6 dan 7. Sifat orang-orang munafiqin paling panjang dari ayat 8 sampai 20 nanti, subhanallah. Sampai 20. Sebentar apa? Nah, paling panjang. Kenapa? Ada beberapa hikmah, subhanallah, paling tidak satu hikmah yang paling penting luar biasa. Kenapa ayat-ayat tentang orang-orang munafikin itu lebih banyak daripada ayat-ayat orang kafir? Sebagian ulama menyebutkan jawabannya karena kejahatan semakin tersembunyi itu semakin berbahaya. Kejahatan itu semakin tersembunyi itu semakin berbahaya, subhanallah. Karena kita tahu bersama ketika di Mekah hanya dua golongan, mukmin, kafir, mukmin, musyrik, kan gitu, hanya dua. Orang mukmin para sahabat dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang musyrik atau orang kafir dari orang-orang kafir Quraisy. Ini dua golongan. Kelihatan jelas, oh ini musuh nih, jelas kan gitu ya. Walaupun itu bahaya jelas. Nah, ketika di Madinah tiga, tambah satu golongan lagi, munafikin. Munafik ini aslinya orang kafir. Nanti kita akan bahas. Munafik ini aslinya orang kafir, tapi bajunya baju Islam. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran di dalam apa? Di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Ini orang-orang munafikin. Ini orang-orang munafikin. Maka ketika kita tidak mengetahui si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, itu kan jauh lebih berbahaya ketika kita tahu ini musuh kita nih, jelas kan gitu ya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyingkap tabir orang-orang munafik ini dalam banyak ayat, paling banyak subhanallah, lebih banyak daripada orang-orang kafir. Karena ternyata kejahatan semakin tersembunyi ternyata semakin berbahaya, subhanallah.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, "Amanna billahi wal yaumil akhir." Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka bukan orang yang beriman. Allahu akbar. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini, lihat, mereka mengatakan dengan lisan mereka, kami beriman, orang-orang munafik ini. Kami beriman. Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini munafik i'tiqadi, munafik besar, munafik dalam keyakinan. Nifaq atau munafik itu ada dua jenis kata para ulama. Yang pertama nifaq i'tiqadi. Yang pertama nifaq i'tiqadi. Itu nifaq yang besar. Nifaq yang besar. Itu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan apa? Islam. Itu nifaq i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan, akidah. Ini nifaknya dalam hati. Seseorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafirannya. Hatinya kufur. Hatinya benci akan Allah dan Rasulnya. Tapi lisannya menampakkan keislaman, mengucapkan syahadat. Ini nifak yang zaman Nabi SAW. Makanya Allah turunkan ini ayat ini. Di antara manusia ada yang berkata bahwa kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Allah bongkar tuh. Bahkan saking bahayanya orang-orang munafikin, Allah sampai jadikan satu surat khusus, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun, satu surat khusus, bayangkan, subhanallah. Ini membongkar bagaimana kedok mereka. Loh, kenapa mereka masuk Islam? Kan pertanyaan itu tuh. Kenapa mereka masuk Islam? Ada dua sebab disebutkan para ulama. Munafik i'tiqadi ini, munafik besar, itu ada dua sebab kenapa mereka mengucapkan syahadat. Yang pertama agar mereka merasa aman di kota Madinah. Mereka aman. Yang kedua yang paling parah, na'udzubillah, merusak Islam dari dalam. Merusak Islam dari dalam. Nah, ini nifaq i'tiqadi pada hakikatnya orang kafir, saya katakan tadi ya. Orang kafir tapi menampakkan keislaman. Menampakkan keislaman. Nah, yang pertama ini jelas jauh lebih berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena itu Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di keraknya api neraka. Di keraknya api neraka, bayangkan. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, senang melihat agama Allah dan Rasul direndahkan, tidak senang jika melihat agama Allah dan Rasul yang mendapatkan kemenangan. Itu nifaq i'tiqadi itu. Dan ingat ya, nifaq i'tiqadi ini bukan hanya zaman Nabi saja, sampai hari kiamat akan ada orang seperti ini. Makanya Allah bongkar dalam Al-Quran. Lihat orang zaman sekarang tuh. Islam KTP-nya Masya Allah, tapi ketika Islam direndahkan, ikut merendahkan. Ketika Islam mendapatkan bagus, kemenangan, kejayaan, nggak suka. Na'udzubillah min dzalik. Benci akan sebagian ajaran Rasul. Mengkritik sebagian ajaran Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Munafik. Munafik. Cuma bedanya, ketika di zaman Nabi di kota Madinah, Islam itu kuat. Islam itu kuat di kota Madinah. Karena itu munafiknya nggak kelihatan, underground. Tapi kalau Islamnya sedang lemah, oh munafik dapat panggung biasanya. Betul nggak ya? Coba lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqu alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara kalian adalah orang-orang munafik tapi pintar bersilat lidah, pintar ngomong. Lihat orang sama sekarang. Ketika ada Islam direndahkan, ikut-ikutan. Ketika ada Islam naik, bagus, Masya Allah, direndahkan, nggak suka. Membenci sebagian ajaran Allah dan Rasulnya.
mengkritik habis-habisan tentang ajaran agama Islam, padahal KTP-nya Islam. Betul ya? Dapat panggung, pintar ngomong luar biasa, betul ya? Munafik. Nauzubillah min dzalik. Mungkin karena dunia, mereka dapatkan dunia bisa jadi, betul ya? Mungkin karena ada suruhan dari orang, naudzubillah, untuk merusak Islam dari dalam. Allah bongkar nih. Bagaimana sifat munafikin. Jadi munafik i'tiqadi ini bukan hanya kemudian di zaman Nabi. Sampai hari kiamat itu orang-orang seperti ini pasti akan ada. Kalau di zaman Nabi jelas real. Nabi SAW nggak tahu loh. Allah tabaraka wa ta'ala yang memberitahu tuh. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Sahabat aja nggak tahu, tapi ciri-cirinya dia tahu kan gitu ya. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di kota Madinah. Munafik, gembongnya munafikin di kota Madinah. Anaknya Abdullah, namanya Abdullah juga, itu sahabat mulia luar biasa. Nah, ini ayahnya gembong munafik di kota Madinah. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi SAW memberitahu orang-orang munafik di kota Madinah kepada Hudzaifah ibn Yaman saja. Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Jangan kau siapa-siapa. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada sifat-sifat orang seperti di zaman modern seperti ini, ada menampakkan keislaman tapi kemudian benci akan apa? Islam. Lihat orang-orang liberal tuh contoh, betul ya? Real depan mata kepala kita orang-orang liberal tuh. Islam bagus, wah hancur luar biasa di mulut mereka. Islam direndahkan, ikut merendahkan. Sebagian apa ajaran Islam, wah dikritik habis-habisan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini nifaq i'tiqadi, nifaq akbar atau nifaq kabir, nifaq yang besar. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang kedua namanya nifaq amali atau nifaq asghar. Nifaq amali atau nifaq asghar. Apa itu nifaq amali atau nifaq asghar? Nifaq amali kata para ulama adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik. Jadi dia muslim, dia seorang muslim, tapi dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu tuh merupakan perbuatan ciri-ciri orang-orang munafik. Tapi hatinya masih ada iman. Ini tidak kafir kalau ini, tapi ini fasik. Ini apa? Fasik. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi fasik. Tapi hati-hati. Nifak yang kedua ini amali bisa menjadi wasilah perantara untuk ke nifak i'tiqadi. Naik kelas tuh, naudzubillah. Lakunya ada iman dalam hatinya tapi fasik. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila diberikan amanah dia khianat. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar melampaui batas, zalim. Itu diantara nifaq amali. Nah, terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik, tapi ada juga terkumpul kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi dalam hatinya ada iman, ada juga bibit kemunafikan. Ketika imannya menang, masya Allah rajin, ngomong jujur, bagus dan seterusnya. Tapi ketika apa? Bibit-bibit kemunafikannya yang menang, malas, betul ya? Malas sholat berjamaah ke masjid, malas hadir kajian, sering bohong dan seterusnya. Nah, nifak yang kedua ini nih yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi nih. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan apa? Rahimahullah ta'ala, adraktu 30 min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Ala nafsihim. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi dan mereka semua takut ada bibit-bibit kemunafikan dalam diri mereka. Bayangkan, sahabat takut ada bibit-bibit kemunafikan. Kita merasa tenang, aman. Padahal ternyata sering futur. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa di antara dari nifaq besar atau nifaq i'tiqadi itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Sedangkan nifaq amali atau nifaq kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifaq besar itu berbeda antara lahir dan batin.
Berbeda lahir dengan batin. Sedangkan nifak kecil berbedanya itu ya lahir dengan batin dalam perbuatan, bukan dalam keyakinan. Perbuatannya beda. Dan masih banyak lagi beberapa eh, pendapat tentang itu. Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 13 ayat di surat Al-Baqarah ini dari ayat 8 sampai ayat 20 ketika Allah Azza wa Jalla membongkar perilaku orang-orang munafikin, sifat-sifat orang-orang munafikin. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-1. Ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Surah Al-Munafiqun ayat ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Innaka la Rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Depan Nabi SAW mengaku, mengucapkan syahadat, mengaku engkau Rasulullah jelas. Tapi ketika di belakangnya beda lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita perhatikan, lihat, kebanyakan rata-rata ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang-orang munafikin itu rata-rata madaniyah. Ayat-ayat madaniyah, bukan makkiyah. Apa itu ayat-ayat madaniyah? Ayat-ayat yang turun setelah Nabi SAW hijrah, itu yang lebih tepat, ayat madaniyah. Ayat makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah. Nah, ketika di fase Mekah tadi saya katakan hanya dua, Islam dan kafir, Muslim dan kafir, musyrik. Adapun ketika di fase Madinah ada tiga, ditambah satu lagi adalah munafik. Munafik. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah belajar, ya kawan, berilmu. Sehingga orang-orang yang berilmu akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, dia akan tahu tuh. Oh, ini sifat-sifat munafik ini, hati-hati nih, subhanallah. Karena orang-orang munafikin itu diperanginya bukan dengan pedang. Ini penting nih, subhanallah. Memerangi orang-orang munafik itu bukan dengan pedang, kata para ulama. Tapi memerangi orang-orang munafik dengan bil hujjati wal bayan, bil ilm, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan ilmu, dengan dalil. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang-orang di kota Madinah, orang-orang munafikin di kota Madinah, karena nantinya kemadaratannya pasti akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya ada kaidah satu usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maslahatnya ada. Orang-orang munafikin mungkin apa? Hilang di kota Madinah. Tapi madaratnya jauh lebih besar. Apa kata Nabi SAW? Aku tidak ingin di orang di luar sana nanti mengatakan Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Oh, itu madarat jauh lebih besar di luar sana. Madarat tentang Islam dan seterusnya. Kita lihat. Allahu Akbar. Nah, ketika Islam itu lemah, orang-orang munafik ini dapat panggung biasanya. Sedangkan ketika Islam itu kuat, maka biasanya orang-orang munafikin bergerilya tuh di bawah tanah, masya Allah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini juga disebutkan, minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang berkata. Nah, ini menunjukkan bahwa kata para ulama, orang-orang munafikin itu berimannya hanya dengan lisan atau sedikit perbuatan lah, tapi tidak dengan hati. Ya, orang-orang munafikin itu berimannya dengan lisan, karena Allah mengatakan di antara manusia man yaqul, ada yang berkata. Apa perkataannya? Amanna billahi wal yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang beriman. Menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu berimannya hanya dengan lisan atau perbuatan. Perbuatannya juga sedikit gitu. Allah mengatakan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri dalam salat maka salatnya malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat manusia, riya. Hatinya enggak beriman sama sekali. Hatinya enggak beriman sama sekali, subhanallah. Dan kita tahu bersama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman itu terbagi menjadi tiga. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, anggota perbuatan.
Amalkan dengan perbuatan anggota badan, subhanallah. 3 itu iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama menyebutkan ayat ini di antara faedah lagi subhanallah menjadi bantahan yang sangat jelas terhadap orang-orang Murji'ah. Murji'ah ini salah satu kelompok sesat ini, naudzubillah, Murji'ah namanya. Jadi ada dua ekstrem nih, ada Murji'ah, ada Khawarij. Ahlus Sunnah selalu tengah-tengah antara dua kebatilan. Khawarij dengan gampangnya mengkafirkan orang, mengkafirkan kaum muslimin. Murji'ah sebaliknya, terlalu gampang, terlalu bermudah-mudahan dalam apa? Oh, ini juga mukmin, ini muslim. Murji'ah kata para ulama itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi tiga, afwan. Murji'ah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya Ghulatul Murji'ah. Ghulatul Murji'ah. Ghulat. Ghulatul Murji'ah mereka yang berkeyakinan iman itu hanya sebatas ucapan saja. Mereka yang berkeyakinan iman itu hanya sebatas ucapan saja. Jadi ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, mukmin mereka tuh. Allah katakan tadi, wa ma hum mu'minin. Mereka bukan orang beriman. Mereka bukan orang yang beriman. Allah kata, para ulama menyebutkan ini nih, Murji'ah ada tiga. Yang paling pertama, Ghulatul Murji'ah. Mereka yang berkeyakinan iman itu hanya sebatas ucapan saja. Berarti konsekuensinya adalah kalau iman itu hanya sebatas ucapan saja, orang munafik, orang beriman. Betul ya? Kalau iman hanya sebatas ucapan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang munafik berarti beriman. Padahal Allah katakan wa ma hum mu'minin. Mereka bukan orang yang beriman karena hati mereka kufur. Hati mereka kufur. Na'udzubillah. Kalau iman hanya sebatas ucapan saja, orang-orang yang Islamnya KTP zaman sekarang ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan dan seterusnya, nggak apa-apa tuh, sama imannya tuh dengan kita berarti. Makanya saya katakan tadi dua kutub ekstrim nih. Khawarij mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Dosa besar keluar dari Islam. Alhamdulillah. Murji'ah kebalikannya, terlalu tasahul, memudah-mudahkan. Yang penting apa? Ucapan, yang ucapin syahadat, kemudian apa? Udah, berarti dia apa? Muslim. Walaupun hatinya kufur. Nauzubillah. Munafik berarti beriman berarti nauzubillah. Ini ghulatul murji'ah. Ada yang kedua, murji'ah yang kedua namanya murji'ah qaramitah. Ini pengikutnya Hamdan bin Qurmut nih. Murji'ah qaramitah. Murji'ah qaramitah, pengikutnya Hamdan bin Qurmut. Mereka adalah yang berkeyakinan iman itu hanya sebatas di hati saja. Kalau kalau Indonesia ini agama kepercayaan, betul ya? Yang penting percaya, yang penting eling, kan gitu ya? Ini murjiah nih subhanallah. Dari zaman dulu sudah ada ternyata, bukan zaman sekarang aja. Ini murjiah qaramitah. Murjiahnya Hamdan bin Qurmut berkeyakinan bahwa iman itu hanya di hati saja. Yang penting hati. Amalan nggak penting. Mau amalannya maksiat, dosa, sama aja sama yang lain. Yang penting hati. Ini batil, na'udzubillah. Ini jelas batil. Yang ketiga, murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. Sebagian fuqaha subhanallah. Sebagian ahli fikih ada yang berkeyakinan murji'ah ini. Apa itu? Mereka berkeyakinan iman itu keyakinan dengan hati diucapkan dengan lisan. Adapun amal perbuatan tidak masuk dalam iman. Ini batil juga nih. Mereka berkeyakinan iman itu dengan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, adapun amal perbuatan nggak masuk dalam iman. Ini batil luar biasa. Berarti orang yang maling, orang yang korupsi, orang yang berbuat dosa besar sama imannya dengan para ulama, sama dengan imannya dengan orang soleh dong kalau gitu. Perbuatan nggak masuk, betul deh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan bahwa al iman bid'un wa situna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, paling utama perkataan la ilaha illallah. Perkataan. Iman menunjukkan apa? Perkataan, ucapan.
Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah, iman paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan, berarti kan perbuatan, betul ya? Ada beling, ada paku, ada membahayakan dalam jalan kita singkirkan. Itu perbuatan jelas. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu itu hati. Subhanallah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah tersebut. Tapi walaupun seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang munafikin di kota Madinah tidak berbeda dengan orang Islam yang saya katakan tadi. Perlakukannya sama, karena Islam menghukumi secara zahir. Islam itu menghukumi secara zahir. Adapun hatinya dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ketika mengucapkan syahadatain, oh dia seorang muslim kan itu. Oh enggak, kayaknya munafik, ini kurang ajar. Ini hati dikembalikan kepada Allah sudah. Makanya Rasulullah SAW tidak membedakan antara orang-orang munafik dengan Islam secara masalah duniawi, bermuamalah dan seterusnya. Berbeda dengan orang musyrikin. Quraisy diperangi oleh Nabi SAW kan gitu. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, lihat, sampai mereka mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Ketika mereka sudah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terjaga kecuali dengan hak Islam. Orang-orang munafikin sholat, betul ya? Bahkan berjihad bersama Nabi, walaupun pulang habis itu kan gitu. Ketika perang Uhud itu kan pulang, naudzubillah min dzalik. Menggembosi para sahabat, sebagian pulang ratusan, munafik itu naudzubillah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berperilaku kepada mereka dengan perilaku seorang Muslim, karena Islam menghukumi secara zahir. Ada satu hadis subhanallah dari Usama bin Zaid, disebutkan dari Ibnu Abi Syaibah, ketika Usama bin Zaid dalam satu peperangan menyerang orang kafir dari suku Juhainah disebutkan. Maka kami menyerang mereka di waktu pagi. Kami mengalahkan mereka. Saya dan seorang sahabat Ansor mengejar salah seorang Bani Huraqah yang melarikan diri. Ketika kami mengepungnya, tiba-tiba ia mengucapkan la ilaha illallah, ucapin syahadat. Sahabat Ansar itu menahan dirinya karena orang ini sudah ucapin syahadat. Ucapin la ilaha illallah. Adapun saya, kata Usama bin Zaid, saya menusuk orang tersebut dengan tombakku sampai menewaskannya. Usama bin Zaid kemudian nggak tenang hatinya. Ketika sampai di kota Madinah, maka berita tersebut sampai kepada Nabi SAW, dan Usama bin Zaid juga menghadap kepada Nabi. Hai Usama, apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dan mengatakan, wahai Rasulullah, ia mengucapkan hanya sekedar melindungi dirinya karena dia takut dengan pedangku. Apa kata Nabi SAW? Atasyaqqa qalbak? Apakah engkau telah membelah dadanya? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Engkau tahu dalam hatinya tuh bahwa dia hanya takut aja. Walaupun mungkin di pikiran kita sama mungkin ya, betul ya? Tapi Islam menghukum secara zahir. Kemudian Rasul mengulang, apakah kalau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Beliau terus mengulang-ulang pertanyaan itu sehingga aku berangan-angan aku baru masuk Islam pada hari itu. Subhanallah. Enggak main-main darah seorang muslim ini, subhanallah. Itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga di antara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, jangan pernah takut dengan tipu daya musuh-musuh Islam. Karena lihat orang-orang munafikin, kita nggak tahu, tapi Allah Taala yang membongkar itu semua. Allah yang memberitahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ciri-cirinya dan seterusnya. Dan Allah yang memenangkan agama Islam dan kaum muslimin. Jangan takut dengan tipu daya musuh Islam. Musuh hebat apapun makar mereka, wa makar Allah, kata Allah. Mereka berbuat makar, Allah bisa berbuat makar juga kepada mereka. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-121.
Surat Ali Imran ayat ke-121. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kalian terus bersabar dan bertakwa kepada Allah, lihat, sabar dan takwa. Ini syarat mutlak kalau orang ingin tolong sama Allah. Terus bersabar, terus bertakwa. Sabar dalam tiga yang sudah kita pernah sebutkan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa, sabar ketika mendapatkan ujian cobaan yang kita tidak senangi. Dan takwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Azza wa Jalla. Selama kita bersabar dan bertakwa, Allah katakan la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan dirimu sama sekali tipu daya mereka sedikit. Tipu daya orang-orang yang musuh-musuh Islam enggak membahayakan kalian sedikit. Allahu Akbar. Lihat bagaimana orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi SAW. Allah gagalkan berkali-kali. Orang Yahudi ingin membunuh Nabi, Allah gagalkan. Orang munafik ingin menghancurkan Islam, Allah hancurkan itu semua. Nah, pada takut. Bahkan Allah bongkar tadi. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Jangan pernah takut akan tipu daya musuh-musuh Islam. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Jangan pernah kalian takut dengan persenjataan musuh yang hebat, luar biasa, jumlah mereka yang banyak, luar biasa. Jangan. Takutlah akan dosa-dosa yang kalian lakukan, wahai kaum muslimin. Karena dosa-dosa tersebutlah yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Dosa-dosa tersebutlah yang akan mengundang bala keburukan kepada kalian. Dosa-dosa itulah yang akan menghalangi Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yani mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Pada kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka enggak sadar. Tapi mereka tidak sadar. Allahu Akbar. Jadi mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman dengan tadi itu, menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam supaya orang-orang muslim tertipu, supaya Allah tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka menyakini dengan kejahilan mereka, dengan kebodohan mereka, mereka telah berhasil menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal Allah bongkar itu semua. Luar biasa, Masya Allah. Tadi itu dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena mereka akan dapatkan azab dunia akhirat dengan hal tersebut. Allah Maha tahu tentang itu dan Allah menyingkap itu semua. Allah Maha tahu dan Allah menyingkap itu semua. Jadi subhanallah, ini menunjukkan bahwa kata para ulama di antara hikmah pelajaran yang kita ambil, kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan pernah memadaratkan Allah sedikit pun. Ini penting ya, subhanallah. Kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kedurhakaan, dosa itu sama sekali tidak pernah memadaratkan Allah sedikit pun. Yang ada apa? Memadaratkan bagi hamba itu ketika mereka melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ma'ruf insyaallah hadis qudsi yang panjang yang di dalam kitab hadis Arba'in nomor 24 itu awal-awal tentang bagaimana kezaliman dan seterusnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Subhanallah, ya hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memadaratkanku. Kalian tidak akan bisa memadaratkanku. Kalian tidak akan bisa memberikan kemadaratan, binasakanku.
Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi ketika kita beriman, bertakwa, amal saleh, itu sama sekali nggak berikan manfaat pada Allah. Ketika kita berbuat dosa, maksiat, kedurhakaan, kesyirikan, itu sama sekali tidak madaratkan Allah. Yang rugi itu kita, dan yang untung juga kita. Kalau kita berbuat buruk, yang rugi kita. Kalau kita berbuat baik, yang untung kita gitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman lanjutan hadis qudsinya, Subhanallah. Ya ibadi wa hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian jin dan manusia dari pertama sampai akhir semuanya dalam satu hati yang sama bertakwa kepada Allah, sama sekali tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Allahu Akbar. Jin dan manusia dari pertama sampai akhir semuanya bertakwa, nggak ada yang durhaka, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang berbuat dosa. Jin dan manusia pertama sampai akhir, bayangkan, luar biasa. Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Baliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian jin dan manusia dari pertama sampai akhir semuanya dalam satu hati yang sama, fajir, dosa, maksiat, durhaka, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menjadi dalil yang sangat tegas. Allah Azza wa Jalla itu nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seorang berbuat maksiat, kedurhakaan, dosa, apalagi kesyirikan, kekufuran, maka itu kembali kepada dirinya madaratnya, bukan kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah katakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya nipu diri mereka sendiri. Mereka maksiat, mereka dosa, mereka nifak, mereka nipu diri mereka sendiri. Karena keburukan itu untuk mereka, bukan untuk Allah sama sekali. Madaratnya untuk mereka, bukan untuk Allah sama sekali. Tapi bahayanya, wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-7, surat 17 ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat baik, berarti perbuatan baik itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka kerugian dari perbuatan buruk itu untuk diri kalian sendiri juga. Allahu Akbar. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Bayangkan. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka menipu zat yang tidak akan pernah tertipu, kata para ulama. Maka mereka pada hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Karena penipuan hanya dapat dilakukan kepada yang tidak mengetahui hal gaib. Betul ya? Orang nipu nih. Bagus semuanya, penampilan bagus, baik, dan seterusnya. Manusia bisa ketipu. Kenapa? Manusia nggak tahu yang gaib. Makhluk Allah nggak tahu yang gaib. Allah Rabbul Alamin tahu yang gaib, jelas. Bagaimana dia bisa menipu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui gaib? Dalam hatinya saja Allah tahu itu, subhanallah. Alhamdulillah. Makanya Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi, Imam Qatadah rahimahullah, salah satu imam tafsir luar biasa, masya Allah ini. Beliau mengatakan orang-orang munafik ini apa? Khan'ul akhlaq, akhlaknya buruk. Yusaddiqu bilisanih, mereka membenarkan dengan lisannya, wa yunkiru biqalbih, mereka mengingkari dengan hatinya, wa yukhalifu bi'amalih, dan mereka menyelisih dengan perbuatannya. Itu munafik. Akhlaknya buruk. Kenapa akhlaknya buruk? Membenarkan dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya, menyelisih dengan amal perbuatannya. Itu munafik, kata Imam Qatadah. Akhlaknya buruk. Akhlaknya apa? Buruk. Na'udzubillah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak bisa menipu Allah. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri, subhanallah. Tapi sayangnya mereka nggak sadari itu. Sehingga ketika mereka terus dalam seperti itu, Allah Azza wa Jalla akan matikan mereka dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, kata Allah, dan kami tambah penyakit itu. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Saya katakan tadi,
Orang-orang munafik kan hatinya benci akan keislaman, hatinya kufur, saudara penyakit. Ketika mereka mengucapkan syahadat bukan ikhlas karena Allah, hanya ingin karena aman di kota Madinah, bahkan ingin merusak Islam dari dalam, fazadahumullahu marada, maka kami tambah penyakit dalam hati mereka. Ini menunjukkan hati-hati orang-orang yang tidak ikhlas. Hati-hati orang yang berbeda antara hati, lisan dan amal perbuatan. Ini beda orang-orang munafik ini. Bisa jadi Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lalu Allah Azza wa Jalla bagi mereka akan dapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan marad di situ, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Abdullah bin Mas'ud, asyak, penyakit keraguan. Ragu akan agama ini, ragu akan Allah, ragu akan Rasulullah SAW. Kalau ragu, repot sudah. Nggak ada keyakinan dalam hatinya, berat sudah. Bagaimana dia akan bisa berpegang kepada sesuatu yang dia ragu di situ? Nggak bisa. Iman itu kan yakin, tasdik, kan gitu. Meyakini benar-benar dengan hati. Imam Taus mengatakan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit ar-riya. Riya. Tadi itu ingin dilihat manusia doang. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas, ketika mereka salatnya malas, hanya ingin dilihat manusia saja, riya karena manusia saja. Hati-hati nih orang-orang yang riya, hati-hati. Naudzubillah, bibit-bibit kemunafikan tuh. Ketika ibadah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dapatkan duniawi, naudzubillah min dzalik. Ibnu Abbas menyebutkan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, ada penyakit, maraduddin, maradul qalb, penyakit agama dan penyakit hati. Itu apa? Munafik. Penyakit munafik nih. Penyakit kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila engkau melihat mereka, wah, tubuh mereka itu mengagumkan diri kalian. Tubuh mereka itu mengagumkanmu. Tubuh orang-orang munafik ini wah hebat, luar biasa ya. Tampilannya itu luar biasa, istimewa, betul ya? Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, engkau mendengar tutur katanya. Luar biasa, berarti hebat nih. Ini persis yang saya katakan tadi. Pintar bersilat lidah, pintar ngomong, betul ya? Ketika orang melihatnya, wah yakin nih. Ini orang pintar, orang hebat nih. Padahal munafik. Munafik, na'udzubillah. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 4. Subhanallah. Ini orang-orang munafik. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 124 dan 125. Ayat 124 dan 125. At-Taubah surat ke-9 ayat 124 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat di tengah mereka, di zaman Nabi SAW, turun satu surat di tengah mereka. Faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang berkata, ini orang-orang munafikin yang ngomong nih, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang dapat bertambah imannya cuma dengan turunnya satu surat ini nih. Ini perkataan orang-orang munafik ini, perkataan ngenyek gitu loh, nyinyir. Siapa yang dapat bertambah imannya cuma dengan turunnya satu surat ini nih. Orang beriman nggak mungkin ngomong seperti ini. Allah Azza wa Jalla menimpali perkataan mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan adapun orang-orang yang beriman, ya Allah katakan amanu, bukan cuma aslamu, bukan cuma Islam, beriman. Siapa itu? Para sahabat zaman Nabi, jelas. Dan orang-orang yang beriman dengan iman yang teguh sampai akhir zaman, jelas. Orang-orang yang beriman fazadathum imanan wa hum yastabshirun, akan bertambah keimanan mereka dan mereka akan bergembira dengan turunnya satu surat itu. Ya, satu surat bertambah iman mereka, tambah kuat, senang dengan turunnya satu surat itu. Berbeda dengan orang munafik tadi. Turunnya satu surat malah kemudian apa? Nyinyir, ngenyek, naudzubillah. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ini nih, munafik nih.
Fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Ketika turunnya satu surat itu, maka akan menambah penyakit dalam hati mereka. Menambah kekafiran, kekufuran, kemunafikan dalam hati mereka, penyakit dalam hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Berat nih makanya orang-orang munafik ini berat untuk taubat. Sulit untuk taubat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu semua kenapa? Bima kanu yakdzibun. Karena itu disebabkan dalam ayat yang lain disebutkan bima kanu yakdzibun. Atau di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10-nya, kenapa mereka seperti itu? Bima kanu yakdzibun. Disebabkan karena mereka mendustakan. Nah, mereka mendustakan itu, mereka beriman hanya dengan lisan saja tapi tidak dengan perbuatan dan hati mereka. Terutama dengan hati mereka tidak. Nah, dan ini saya katakan tadi apa? Orang-orang munafik ini madaratnya luar biasa besarnya. Tapi dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak membunuh mereka. Karena madaratnya akan jauh lebih besar daripada manfaat. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang sakit itu mendapati rasa pada suatu makanan itu berbeda dengan yang sebenarnya. Kita lagi sakit nih, betul ya? Flu, lidah nggak bisa merasa, betul ya? Kita akan merasakan makanannya sama mungkin sama makanan kiri kita, tapi kita sakit. Maka kita akan merasakan makanan berbeda rasanya dengan rasa sebenarnya. Kanan kita sehat, kita sakit. Makanan yang kita rasakan insya Allah beda tuh. Nah, orang-orang yang sakit nih, contohnya orang-orang munafik nih, mereka akan mendapati rasa satu makanan berbeda dengan rasa yang sebenarnya. Dia akan menemukan yang asam jadi manis, yang manis jadi pahit. Hal yang serupa ini nih ada pada orang-orang munafikin. Mereka melihat kebenaran menjadi kebatilan, dan melihat kebatilan menjadi kebenaran. Allah tutup luar biasa. Gak bisa sama sekali mengetahui ini yang hak, ini yang batil. Oh, ini benar nih, salah ternyata. Gak tahu rasa yang benar. Subhanallah. Gak tahu sama sekali. Bahkan Allah tambah penyakit dalam hati mereka tuh. Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit dalam hati mereka. Itulah yang kemudian menjadikan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Karena mereka meyakini kebatilan itu suatu kebenaran, dan mereka meyakini suatu kebenaran itu malah kebatilan. Na'udzubillah. Sulit untuk bertaubat yang orang-orang seperti itu. Sulit, berat, luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melawannya? Saya katakan tadi dengan ilmu, dengan jihad ilmu. Jihad ilmu, menjelaskan, wah nih, Islam yang benar itu seperti ini, akidah yang benar itu seperti ini. Hati-hati dengan orang-orang munafikin, cirinya seperti ini. Itu jihad bil bayan, wad dalail, wad wal barahin, bil hujjati wal bayan. Jihad dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan dalil, dengan burhan, dengan ilmu. Dan sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim menyebutkan jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Salah satunya ini. Jihad dengan orang-orang munafik luar biasa, subhanallah. Nabi SAW kan memerangi mereka dengan pedang, tapi memerangi mereka dengan ilmu. Ya, mereka nggak ada sama sekali berkembang di kota Madinah. Lihat bagaimana hebatnya orang-orang munafik ini ya. Alhamdulillah. Merusaknya luar biasa. Lihat haditsatul ifki contoh saja. Ketika disebarkan oleh orang-orang munafikin Aisyah berzina, itu luar biasa, itu fitnah itu. Sebagian dari kaum muslimin termakan dengan fitnah itu, bayangkan. Sebagian dari sahabat termakan dengan fitnah itu. Allahu akbar. Saking masifnya dan bahayanya dari fitnah yang dihembuskan orang-orang munafikin. Ini pelajaran besar bagi diri kita. Hati-hati nih. Kalau para sahabat saja bisa termakan dengan fitnah orang-orang munafikin yang dihembuskan oleh mereka, bagaimana dengan kita? Hati-hati subhanallah. Ayat yang terakhir, ayat ke-11 pertemuan kita hari ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini.
Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Allahu Akbar. Allah sebutkan di sini ada kata-kata wa idza dan jika, dan apa? Jika. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepada mereka. Qila itu fi'il madhi majhul. Kita belajar sedikit bahasa Arab nih. Fi'il madhi majhul. Majhul itu nggak diketahui. Telah lampau dan tidak diketahui siapanya. Ini menunjukkan kata para ulama maksudnya apa? Bahwa orang-orang seperti ini nih itu bukan hanya di masa lampau saja adanya. Ini yang saya katakan tadi. Yang menunjukkan bukan hanya di masa lampau saja, tapi kapanpun akan bisa ada di sini. La tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sebagian ulama menyebutkan la tufsidu fil ardi, ya la ta'asaw fil ardi, jangan kalian berbuat maksiat. Jangan kalian berbuat durhaka di atas muka bumi ini. Jangan kalian berbuat dosa di atas muka bumi ini. Nah, wa idza qila, kata-kata wa idza qila itu berarti menunjukkan ternyata hal tersebut bukan hanya di masa lampau. Karena apa? Fa'ilnya di sini nggak ada, majhul. Majhul itu nggak jelas gitu, nggak dikenal. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang munafikin di kota Madinah saja pada saat itu, tapi kapanpun itu bisa ada orang-orang seperti ini. Dan benar semua ketika dikatakan kepada mereka nih, contoh orang-orang liberal, jangan kita berbuat kerusakan akan agama Allah loh. Kita malah memperbaiki nih, betul ya? Kita malah mendudukan Islam dengan benar supaya Islam itu berkembang. Subhanallah. Persis, subhanallah. Persis, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena hati orang-orang munafik itu apa? Terbalik. Sebagian ulama menyebutkan hati orang-orang munafik itu maklub, terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Subhanallah. Jadi hati yang berbahaya jelas. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa dosa itu merusak alam. Dosa, kedurhakaan, maksiat itu merusak bumi, merusak alam semesta, merusak jagat raya. Jadi jangan antum kira bahwa hanya menebang pohon yang merusak alam. Betul, itu menebang pohon itu salah satu mungkin merusak alam. Atau mungkin apa? Eksploitasi berlebihan tentang masalah tambang mungkin itu merusak alam. Mungkin betul itu. Tapi salah satu yang paling merusak dari alam tidak lain tidak bukan dosa, maksiat, kedurhakaan, kesyirikan, kekufuran. Itu merusak alam luar biasa. Lihat orang-orang munafik ini. Perbuatan mereka bukan perbuatan menebang pohon, betul ya? Enggak, perbuatan mereka apa? Perbuatan kemunafikan yang ada dalam hati mereka. Perbuatan dosa berarti itu. Kedurhakaan kepada Allah, kekufuran yang mereka lakukan dalam hati mereka. Tapi Allah katakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Allah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa itu merusak alam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-41. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Itu perbuatan tangan manusia maksudnya apa? Itu perbuatan dosa manusia. Allah Azza wa Jalla menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi Allah takdirkan rusak itu agar apa? Manusia ambil pelajaran, bisa merasakan sebagian kerusakan dari dosa mereka, dan agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka taubat, istighfar, sadar, kan gitu, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beriman. Syahid dari bahasan kita bahwa dosa itu merusak langit dan bumi, merusak alam, merusak jagat raya ini, subhanallah, alam semesta. Contoh lain, Hajar Aswad. Nabi SAW menyebutkan apa ketika turun Hajar Aswad itu dari batu dari surga, putih jernih, seperti lebih putih daripada susu. Sawadathu khataya bani Adam. Yang menjadikan hitam itu apa? Dosa-dosa anak Adam. Nyium, 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 nyium. Bayangkan hanya nyium. Cium. Mencium Hajar Aswad menjadikan apa? Menjadikan hitam batu tersebut berubah jadi Hajar Aswad. Bayangkan. Awalnya putih, jernih, bersih. Lebih putih daripada susu. Batu dari surga. Bayangkan, subhanallah.
Bisa lebih apa? Bisa menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Bukan berarti dosanya pindah ke situ ya. Enggak, bukan. Tapi itu merusak alam maksudnya. Kemudian juga jenazah yang lewat di hadapan Nabi SAW, jenazah orang mukmin dan jenazah orang kafir beda. Rasul menyebutkan ketika jenazah orang mukmin yastarih, dia telah beristirahat. Mustarih, dia telah istirahat. Tapi ketika jenazah orang kafir lewat, mustarah lahum, telah diistirahatkan darinya. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, yang pertama engkau mengatakan dia telah beristirahat. Kenapa? Rasul menyebutkan dia orang yang beriman. Ketika dia meninggal, dia telah beristirahat dari penatnya dunia ini. Enggak menuju ke alam akhirat yang lebih kekal dan membahagiakan dirinya. Adapun yang kedua itu orang kafir. Dengan kekufurannya, maka dunia ini nih diistirahatkan dari keburukannya. Bayangan, pepohonan, langit, bumi, lautan diistirahatkan dari kekufuran orang itu, keburukan orang itu. Berarti dosa itu mempengaruhi apa? Alam luar biasa. Dan sebagaimana dosa mempengaruhi alam, kebaikan, iman itu mempengaruhi juga kebaikan pada alam ini. Contoh, Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang berilmu akan ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu agama tersebut, menuntut ilmu agama Allah. Mereka didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, sampai ikan dalam lautan, sampai semut dalam sarangnya mendoakan dengan kebaikan. Betul ya? Jadi sebaliknya, kalau dosa tadi merusak alam, kalau apa? Kebaikan, amal saleh, iman, itu memperbaiki alam bahkan. Bahkan disenangi oleh alam subhanahu. Allahu Akbar. Dan semakin beriman dan bertakwa satu tempat, satu daerah, satu negeri, maka akan semakin barokah tempat atau negeri atau daerah tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat ke-96. Ma'ruf insyaallah ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan apa yang mereka perbuat di atas muka bumi. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf juga ayat 56. Surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa kebaikan itu akan memberikan keberkahan, iman, takwa, amal saleh itu akan memberikan kebaikan juga, rahmat dan seterusnya. Ini sebaliknya, kedustaan kepada agama Allah, perbuatan buruk, maksiat, dosa, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan itu akan memberikan keburukan juga dunia akhirat bagi manusia. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya sampaikan dari tafsir surah Al-Baqarah ke-8 sampai ke-11. Insyaallah taala kedepannya masih kita akan teruskan masih tentang orang-orang munafikin ayat ke-12 sampai selanjutnya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang saya sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Wafikum barakallah Ustaz atas penyampaian materi hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat. Ilmu-ilmu yang sehari-hari dalam kehidupan kita semoga bisa kita amalkan Ustaz dan kita menjauh dari tanda-tanda dari orang-orang munafikun. Amin ya rabbal alamin. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, dan kita semua. Amin. Ustadz izin bertanya, terkait dengan kemunafikan, terkadang kita tidak tahu dalam berbisnis bahwa orang tersebut memiliki niat yang buruk terhadap kita. Di Islam, kita diketahui, di Islam diajarkan bagaimana kita untuk mengetahui orang ini termasuk amanah atau tidak di dalam bermuamalah. Salah satunya adalah terkait dengan harta. Tetapi kami belum pernah safar atau berjalan bersama mereka, tapi terlihat secara penampakan adalah baik. Bagaimana meyakini kalau nanti seandainya ternyata terjadi ketidakamaнаhan, apakah itu merupakan tanda yang ditutupi Allah terhadap orang tersebut atau karena
dosa-dosa kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, ada husnudzon, ada suudzon, ada ghalabatudzon. Husnudzon berbaik sangka, suudzon berburuk sangka, ada ghalabatudzon. Ghalabatudzon itu yang lebih dominan itu kemana tuh? Kebaikan atau keburukan? Contoh seseorang misal kita nggak tahu secara pasti nih, tapi kemudian kita mungkin dapatkan berita banyak tentang si fulan ini ternyata kurang baik, ini, teman dekatnya juga mengatakan nggak tahu secara pasti, tapi kelihatannya ghalabatudzonnya. Nah, kelihatannya wah kurang bagus nih, kurang amanah dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kan ghalabatudz boleh seperti ini. Kita mencari tadi contohnya yang terakhir ketika safar, kita cari teman dekatnya, pasangan hidupnya, kemudian bergaulnya sama siapa, dan seterusnya. Memang orang ketika akan masalah muamalah, terutama muamalah maliyah akan keluar sifat aslinya biasanya subhanallah. Maka kemudian fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah azza wajalla semampu kalian. Maksudnya apa? Ketika kita ingin tahu kepada satu orang ini, tanya-tanya, diskusi kepada manusia, beristikharah kepada Allah. Ini penting dua. Berdiskusi kepada manusia, beristikharah kepada Allah. Diskusi tadi, tanya-tanya, cari, dan seterusnya. Istikharah kepada Allah. Maka orang-orang yang dua seperti ini, insya Allah tidak akan menyesal. Ketika misal ternyata, na'udzubillah, dia sudah berdiskusi, sudah beristikharah, ternyata na'udzubillah nipu juga ternyata orang ini. Nggak tahu sama sekali. Kita udah cari tahu, udah luar biasa doa sama Allah. Qadarullah masya'afa'at. Allah mentakdirkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan pasti di dalamnya penuh dengan hikmah. Husnudzanlah kepada Allah, suudzanlah kepada kita. Husnudzan kepada Allah maksudnya apa? Berbaik sangka kepada Allah dan suudzan kepada kita. Suudzan kepada Allah maksudnya apa? Mungkin ini karena dosa saya. Mungkin juga tadi disebutkan, mungkin juga kemudian apa? Allah takdirkan, Allah tutupi aib orang tersebut, keburukan orang tersebut karena ujian bagi kita bisa jadi. Bisa jadi buat ujian bagi kita dan bisa jadi Allah inginkan keburukan bagi orang itu. Maka lihatlah dengan kacamata tauhid. Semua tidak lain tidak bukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kita hanya bisa berusaha berikhtiar dengan cara yang benar, berusaha semaksimal mungkin, doa, tawakal kepada Allah. Hasilnya Allah pasti berikan yang paling terbaik. Yakinlah apapun yang Allah berikan, takdirkan kepada orang yang beriman, itu insya Allah yang paling terbaik bagi orang yang beriman tersebut. Allah a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya diajarkan oleh guru ngaji. Bagaimana guru ngaji tersebut sudah seperti orang tua saya sendiri, seperti ibu saya sendiri. Jadi, beliau menyampaikan bahwa wanita baiknya lebih banyak di rumah dan banyak mengabdi untuk suaminya dan keluarganya, mendidik anak-anaknya. Tapi sebaliknya suami saya justru lebih senang kalau saya keluar, banyak bergaul dengan teman-teman, dan meminta saya tidak usah terlalu rapat dalam berhijab, supaya nanti kalau kamu meninggal, orang-orang akan datang untuk melihat jenazahmu. Jadi sampai akhirnya suami saya menyuruh saya untuk tidak lagi mengaji kepada guru saya karena dianggap sesat. Dan seringkali kalau ada tamu-tamu dari suami saya disuruh duduk di situ, Ustaz, disuruh menghidangkan, seakan disuruh ikut bercakap-cakap. Padahal saya sangat risih. Tujuan suami saya adalah agar kalau ada proyek diberikan. Bagaimana saya harus menyikapi ini, Ustaz? Saya sudah merasa keberatan, tapi suami saya justru marah. Dan sudah memaki-maki guru ngaji saya karena menyesatkan istrinya. Mohon nasihatnya untuk saya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Manusia hidup di atas muka bumi ini tidak lepas dari ujian macam-macam, subhanallah. Ada anak diuji dengan orang tuanya, ada orang tua diuji dengan anaknya, ada istri diuji suaminya, suami diuji dengan istrinya, seseorang diuji dengan orang mertuanya bisa jadi, apapun itu ujian. Kita hidup di atas muka bumi ini memang untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. Kita hidup di atas muka bumi ini, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan karena untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya di antara kalian. Ketika Allah berikan ujian seperti ini, pertanyaannya adalah apakah amal kita tambah baik atau tidak? Karena Allah menguji itu untuk melihat mana di antara kalian paling baik amalannya. Apakah amal kita semakin ikhlas, semakin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak?
Introspeksi diri kita masing-masing. Apakah ternyata masih banyak dosa-dosa yang ternyata masih kita kerjakan dan selainnya. Dan selanjutnya. Itu yang pertama, introspeksi diri masing-masing. Yang kedua, tambah berakhlak mulia kepada suaminya. Bisa jadi kemudian naudzubillah suaminya atau banyak dari suami yang kemudian melarang istrinya dan seterusnya karena tidak merasakan perubahan tambah baik kepada dari apa? Istrinya tersebut atau dari pasangan hidupnya. Tambah berakhlak mulia kepada suaminya, tambah servis luar biasa kepada suaminya. Sehingga suaminya akan tahu, oh, Masya Allah nih anak tambah ngaji, tambah Masya Allah ternyata. Tambah nggak pernah ngebantah suaminya, tambah nurut sama suaminya, tambah baik, dan seterusnya. Hingga dengan itu insya Allah berdakwah dengan akhlaknya, bukan hanya dengan lisannya kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang punya hati manusia bukan kita, bukan fulan, bukan fulana, bukan. Allah Azza wa Jalla yang punya hati manusia. Doalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah lembutkan hati suaminya, agar Allah berikan hidayah kepada suaminya tersebut dan sabar dalam menantinya. Sabar. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla berikan ujian seperti itu untuk memperbanyak pahala kita lagi. Agar kita sabar, agar kita tahu bagaimana caranya tambah dekat kepada Allah, bagaimana kita nikmat dalam sholatnya, bagaimana kita nikmat dalam nangis doa kepada Allah Azza wa Jalla, husnudzan kepada Allah. Maka apa? Selalu apa? Doa kepada Allah dan perbesar rasa harapan kita. Insya Allah satu saat Allah akan kasih hidayah sama suami saya. Yakin akan hal tersebut. Yakin akan hal tersebut. Karena nggak ada yang bisa memaksa Allah Azza wa Jalla dalam ijabah doa kita. Subhanallah. Kemudian ini pelajaran besar bagi diri kita, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan pasangan hidup kita itu membantu dalam ketaatan. Mungkin pasangan hidup kita ada kekurangan, betul misalnya. Istri melihat suaminya begini, tapi suaminya membantu diri dalam ketaatan. Membolehkan tadi untuk kajian, membolehkan untuk pakai hijab yang syar'i dan seterusnya. Ada kesalahan mungkin, ada kekurangan mungkin masalah dunia dan seterusnya, sabar. Qanaah. Itu deh. Salah satu kenikmatan besar yang luar biasa didukung oleh suami dan salah satu musibah besar pada akhirnya ujian terberat ini nih. Bagi seorang istri kita tahu bersama kan pemimpinnya laki-laki subhanallah. Tapi yakinlah, terus berdoa kepada Allah, terus berusaha dengan semaksimal mungkin, terus kemudian tunjukkan akhlak yang mulia, terus nurut kepada suaminya, tapi dalam hal-hal yang perkara yang ma'ruf jelas. Kalau perkara-perkara yang buruk nggak boleh ngaji lagi sama siapapun dan seterusnya, ya jelas enggak. Tapi misal dia nggak boleh ngaji sama guru ngaji tadi dan seterusnya, cari yang lain. Yang lain yang pemahamannya sama kan gitu ya. Atau seperti ini kajian online nggak pernah apa, nggak pernah tinggal walaupun nggak diketahui suaminya kan gitu, nggak ada masalah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Suaminya nyuruh nggak boleh sholat, mana boleh kita kemudian taat kan gitu. Tapi dengan cara-cara yang soft, cara-cara yang baik. Dan yakinlah ikhwan, Allah berikan ujian kepada kita itu untuk mengukur bagaimana tingkat ketergantungan hati kita kepada Allah. Salah satu sebab itu. Bagaimana tingkat ketergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati kita semakin bergantung kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin yakin gak ada yang bisa berikan jalan keluar kecuali hanya Allah. Dan itu ibadah yang luar biasa, Masya Allah. Dan itu kita akan dapatkan dari seiman. Allah alam. Sabar. Ridho akan takdir Allah. Allah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika melihat fenomena sekarang di mana banyaknya pemimpin yang munafik dan sombong, yang tidak memperhatikan rakyatnya dan banyak kekufuran, sehingga apa yang harus kita lakukan Ustadz dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang kontroversi saat ini, sehingga tidak adanya ketenangan di dalam masyarakat. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran Ustadz. Yang kita lakukan mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Mana pusat masa ini? Itu fi'lus salaf. Itu perbuatan yang dilakukan oleh ulama salaf. Apa kata para ulama? Seandainya aku memiliki satu doa yang pasti diijabah sama Allah, aku akan doakan pemimpinku dengan kebaikan. Karena ketika pemimpin itu menjadi baik, menjadikan baik seluruhnya luar biasa rakyatnya. Doakan ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan, berikanlah hidayah kepada pemimpinku ya Allah. Selalu bimbing langkah dari kebijakannya menuju kepada ketaatan kepadamu. Kita kerjaannya apa? Menghujat, mengkritik, luar biasa kan gitu ya. Ikhwan, Allah itu maha adil.
Allah tidak berikan pemimpin kecuali sama dengan rakyatnya. Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya. Antum lihat rakyat yang milih siapa berarti? Kan gitu. Gampangnya kan gitu. Yang milih siapa mayoritasnya? Kan gitu. Subhanallah. Allah Maha Adil. Allah tampakkan Umar bin Khattab di zaman beliau karena rakyatnya para sahabat yang luar biasa, betul ya? Makanya ada beberapa orang Khawarij datang ke Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Ali, kenapa zamanmu ini banyak fitnah luar biasa, nggak seperti zaman Umar, Abu Bakar, dan seterusnya. Iya betul. Karena zaman Abu Bakar, Umar rakyatnya seperti aku. Dan zaman aku rakyatnya seperti kalian. A'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surat وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Jelas ayatnya, subhanallah. Dan demikianlah kami berikan orang zalim memimpin orang zalim pula disebabkan dari perbuatan amal mereka. Iya zaman sekarang, kaum muslimin zaman sekarang. Untuk baca coba, buka search di Google, berapa persen kaum muslimin yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu doang loh ya. Bukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang sholat 5 waktu, kalau nggak salah 38 atau 39%. Ini muslimin terbesar di dunia katanya nih, negara kita nih. Yang sholat 5 waktu cuma 38 atau 39%. Yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid 10 atau 11% gitu, atau kurang dari itu. Mana ini? Gitu deh. Terus kita mau tiba-tiba pemimpinnya seperti Umar bin Khattab gitu, ke rakyat, nggak bisa ya kawan. Allah Maha Adil. Apa yang harus kita lakukan? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri, bukan merubah pemimpin mereka, tidak. Merubah diri mereka sendiri. Ketika semua rakyat itu sudah mengubah diri mereka sendiri, bertakwa kepada Allah, hasilnya Allah akan berikan pemimpin yang nggak jauh beda dengan rakyatnya. Saleh pula kan gitu. Banyak orang subhanallah terlalaikan dengan ini. Terlalaikan apa pemimpin zalim begini seterusnya, akhirnya terlalaikan dari yang lebih penting dari itu. Dari zaman dulu sudah ada pemimpin yang zalim luar biasa. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu membunuh ribuan orang, puluhan ribu bahkan subhanallah. Ulama banyak dibunuh, ditumpahkan darah luar biasa. Dari mana itu? Rakyatnya begitu kan itu. Apakah kemudian memberontak? Ya. Subhanallah, bahkan itu akan memberikan keburukan. Ini harus kita introspeksi diri kita. Berarti, oh dakwah ini belum tersebar. Kita bantu dakwah ini supaya kaum muslimin mengetahui tentang dakwah yang benar, kembali kepada agama Allah, kembali kepada kebenaran. Coba bayangkan, setiap kepala keluarga berilmu tentang ilmu agama Allah, mengamalkan untuk dirinya, mendakwakan itu, mengajarkan kepada anak istrinya. Allah luar biasa tuh. Setiap kepala keluarga muslim, ratusan juta kaum muslimin di negara kita nih, berilmu tentang ilmu agama Allah, kepala keluarganya, mengamalkan bagi dirinya, amal saleh berarti, mengajarkan, mendakwahkan dengan sabar kepada anak istrinya, sehingga anak istrinya jadi orang saleh dan salehah juga. Allah Azza wa Jalla pasti akan angkat pemimpin yang saleh pula. Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya, betul ya? Tadi wakadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaksubun. Ini banyak orang yang lupa nih. Zalim ketemunya zalim, adil ketemunya adil, saleh ketemunya saleh, buruk ketemunya buruk pasti. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Maka jangan sibuk dengan pemimpin begini. Mungkin benar, betul mungkin. Tapi lupa dengan sebabnya apa, sebab utamanya. Sebab utamanya kita jauh dari tauhid, jauh dari sunnah Nabi SAW, jauh dari amal saleh, jauh dari agama Allah, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kan gitu. Subhanallah, untuk cari, coba saya pertanyaan gampang aja. Kita punya dagangan misal. Kita mau cari orang yang jujur dan amanah jadi pegawai kita. Gampang apa susah? Susah, saya yakin jawabannya, betul. Itu rakyatnya tuh. Itu rakyatnya tuh. Terus tiba-tiba mau jadi Umar bin Khattab pemimpinnya. Gimana ceritanya? Allah Subhanahu Maha Adil masalah hal tersebut. Saya sering katakan, subhanallah, banyak dari kaum muslimin tertipu dengan hal-hal seperti ini. Sehingga menyibukkan setiap harinya kerjaannya, apalagi hari ini berita pemimpin yang zalim nih. Apalagi yang bisa dikritik. La ilaha illallah. Tersibukkan dengan diri, tersibukkan dengan hal-hal yang kurang penting, sehingga hal-hal yang lebih penting kemudian dia terlalaikan dengan hal tersebut. Jangan, subhanallah. Doakan. Coba kita mencela pemimpin kita, cela terus, dapat pahala nggak? Dosa yang dapat. Kita doakan kebaikan, dapat pahala? Dapat pahala. Kita cela pemimpin kita, bisa berubah nggak? Enggak. Kita doakan, bisa berubah nggak? Sangat bisa.
Kenapa pilih untuk tadi itu mencela dan seterusnya, mengkritik habis-habisan? La ilaha illallah. Oh, tapi harus nasihati, betul nasihati sahih. Tapi nggak semua orang. Yang nasihati orang-orang tertentu, subhanallah. Orang-orang tertentu ketika Usama bin Zaid di katakan kepada saya, wahai Usama, apakah kau tidak menasih Uthman bin Affan? Sama luar biasa tuh. Memfitnah ketika Uthman ujung-ujungnya terbunuh kan gitu ya. Apa kata Usama? Apakah harus aku mengetahui, memberitahu kepada kalian ketika aku menasihati Uthman bin Affan? Aku sudah menasihatinya, subhanallah. Sir, betul. Nabi SAW menyebutkan apa? Ketika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, jangan alaniyah, jangan langsung terang-terangan di atas mimbar, bayangkan. Kritik pemimpinnya, la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW menyebutkan apa? Wal yakhlu biha. Ambil tangannya berdua dengan dirinya. Nasihati langsung, dia terima, alhamdulillah, nggak terima, tugas kita selesai. Allahu Akbar. Itu perintah Nabi SAW. Ini penting lah masalah ini, ikhwan. Karena orang apa naudzubillah, orang hak harakiyin luar biasa tentang masalah memimpin ini, nggak ada yang benar di mata mereka. Dari zaman dulu sampai sekarang memimpinnya pasti ada celahnya, subhanallah. La ilaha illallah. Bukan itu apa manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah tersebut, subhanallah. Mendoakan kebaikan dari orang memimpinnya itu memberikan banyak banyak apa kebaikan bagi diri kita juga. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosa kita, benahi umat dari sedikit demi sedikit. Nabi SAW 23 tahun, bagaimana kita, subhanallah. Sabar, sabar, subhanallah. Allah akan hasilnya ketika kaum muslim itu sudah bagus, Allah yang akan naikkan pemimpin yang saleh. Jangan takut, subhanallah, masalah hal tersebut. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Bagi jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan bisa raise hand. Baik, kalau belum ada, Ana lanjut pertanyaan Ustaz. Ustaz, dalam keluarga, suami saya begitu sabar, tidak pernah marah. Kadang saya gemes karena melihatnya seperti semua hal, ya sudah ini takdir Allah. Tapi memang kalau melihatnya usahanya ada. Apa saya yang kurang sabar ya Ustaz? Terkadang saya melihat anak-anak memang lebih dekat dengan saya, tapi punya rasa takut dan segan kepada suami saya. Sedangkan saya tipenya keras. Suami saya kalau ada masalah selalu doa dulu, mohon dulu kepada Allah, ikhtiar dulu, baru nanti kemudian tawakal. Tapi saya selalu melihatnya seperti belum maksimal. Sebenarnya batas maksimal kita dalam berusaha itu di mana Ustadz? Misalnya dalam berbisnis, di sini terhambat, di sana terhambat, apa kita bisa melalui jalur yang belakang, walaupun itu halal, tapi melalui orang dalam, apakah itu termasuk bagian ikhtiar yang dibolehkan dan ternyata berhasil? Apakah itu seperti itu atau kalau tidak bisa ya sudah selesai, menerima takdir Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala memiliki suami yang seperti itu bagi yang bertanya. Bersyukur sama Allah, luar biasa itu, masya Allah, suaminya berarti berdoa kepada Allah, berusaha, setelah itu baru bertawakal. Itu luar biasa, masya Allah, selalu nggak tenang, kemudian nggak gampang marah. Bersyukur kepada Allah azza wajalla, itu kenikmatan besar, luar biasa. Itu kenikmatan besar, masya Allah, tentang masalah tersebut. Nah, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah azza wajalla, Allah berikan keburukan nanti, naudzubillah, dunia akhirat itu, hati-hati, subhanallah. Berterima kasih kepada suaminya, bersyukur kepada Allah azza wajalla. Apa yang dia mau, hanya masalah dunia gitu, dapatkan dunia besar banyak, walaupun mungkin tadi halal dari apa, dari jalan belakang kenalan orang, walaupun itu berhasil, mau apa, kita mau cari yang halal, kita cari nafkah dengan yang halal, cari nafkah dengan yang haram, hasilnya sama, nggak ada beda sama sekali, nggak ada beda sama sekali. Bersyukur kepada Allah azza wajalla ketika Allah jadikan suami seperti itu, subhanallah, qanaah, merasa cukup akan pemberian Allah, bersyukur akan pemberian Allah azza wajalla dan pemberian suaminya. Hati-hati, subhanallah, bisa jadi itu pintu masuknya syaitan ke dalam hati ibu yang bertanya supaya nggak bersyukur kepada Allah. Hati-hati, subhanallah. Banyak orang di luar sana mendapatkan suami tadi, contoh tuh, dilarang kajian, na'udzubillah min dzalik. Bahkan banyak yang lebih dari itu. Jangan, subhanallah. Bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, Allah tambah nikmat atas sekalian.
Dan ketika kalian kufur, azab Allah itu sangat pedih, sangat keras, luar biasa masalah hal tersebut. Ini penting bagi seorang muslim dan muslim untuk mengetahui masalah ini. Terutama bagi yang bertanya nih khusus, subhanallah. Rubah di mindset kita. Jangan kemudian hanya keras, dengan kemudian nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan, itu sudah bagus banget, Masya Allah tuh. Istiqamah, doa kepada Allah, berusaha dengan cara yang halal, tawakal kepadanya, dan seterusnya. Benar banget itu, subhanallah. Allah subhanahu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan bagi suaminya tersebut. Allahumma amin. Masya Allah. Betul-betul anugerah ya Allah. Allah kasih anugerah untuk beliau yang bertanya, pasangan yang sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Eh, Masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mendengar kajian ini, Ana jadi takut termasuk dari golongan munafikun. Terkadang mengakui diri ini kadang kurang amanah, seperti kurang amanah kepada Allah, seperti menjalankan sholat tidak tepat waktu, atau ada titipan dari orang, terkadang Anda pakai dulu, walaupun nanti Anda kembalikan, dan hal-hal lain, seperti terkadang kurang menjaga lisan. Apakah ada doa untuk kami semua supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik dan menjadi orang munafik tersebut? Jazakumullah khairan, Ustaz. Yang pertama, perasaan seperti itu bagus pada hakikatnya. Selama tidak overdosis, selama tidak berlebihan. Tadi itu bagus. Ketika seorang, ya Allah, nama masih seperti ini, nama masih seperti ini, dia muhasabah. Bagus banget itu, Masya Allah. Berarti ke depannya insya Allah Ta'ala dia akan rubah tuh. Hal-hal yang memang menurut pandangannya ternyata itu tidak seharusnya dia lakukan. Itu bagus banget, Masya Allah tuh. Selama itu tidak berlebihan. Kenapa? Maksud saya berlebihan di sini apa? Karena ada orang takut, 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 ujung-ujungnya akhirnya putus asa karena rahmat Allah. Takut, 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 ujungnya was-was berbuat sesuatu. Ini dari syaitan kalau seperti ini. Tapi kalau hasilnya itu baik, tadi menjadikan dirinya menjadikan dirinya kemudian muhasabah, memperbaiki ke depannya dan seterusnya, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari sifat nifak dan seterusnya. Ini bagus banget, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa tidak lain tidak bukan doa agar Allah berikan sabat, salah satunya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, mungkin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat munafik. Nah, itu diantara doa minta ketetapan iman dan jauhkan dari kemunafikan agar Allah berikan apa keistiqomahan dan seterusnya. Itu mungkin. Adapun doa agar khusus tentang masalah kemunafikan sebentar. Setahu saya nah, ada sebuah hadis yang pertama ma'ruf ya Allah ya Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya Allah aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf kesucian jiwa tidak berbuat sesuatu yang haram, wal ghina dan kekayaan hati. Yang kedua, nah doa berlindung dari kekufuran dan kemunafikan. Doa yang diriwayatkan Imam Hakim disahihkan Syekh Al-Albani, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran, wal fusuqi wasyiqaqi, dari kefasikan dan kedurhakaan, wan nifaqi was sum'ati war riya, dari kemunafikan, sum'ah dan juga riya. Sum'ah dan juga apa? Riya. Atau juga doa agar terhindar dari kesyirikan pula bisa tuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mungkin nanti saya kirim ke Ibu Evi, nanti insya Allah bisa dikirim ke yang lain ya. Doa-doa agar ini memohon hidayah taufik dari Allah, berlindung dari kekufuran, kemunafikan, berlindung dari kesyirikan yang disadari ataupun yang tidak disadari, dan seterusnya. Allah alam bissawab. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Bagi Ukti Putri, silakan Ukti. Tafadhol. Jazakillah khairan, Uticun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Wassalamualaikum. Asanallahu ilaikum, Ustadz. Ustadz, ketika seseorang diundang misalnya untuk reuni, Ustadz, yang mana udah pasti ada campur baur ikhwan dan akhwat,
foto-foto, yang ngobrol-ngobrol, yang kadang tanpa sengaja terjadilah ghibah gitu Ustadz. Nah, mana yang lebih ahsan Ustadz? Jika seseorang ini dia punya waktu sebenarnya Ustadz, tidak ada urusan apa-apa, sebenarnya dia ada aja waktunya kalau memang diundang itu Ustadz. Bolehkah dalam kondisi ini berbohong Ustadz? Ada acara karena diajak terus nih Ustadz, di WA terus sama teman-temannya supaya hadir. Jadi ya, apakah boleh Ana mengatakan bahwa saya tidak bisa ikut dengan alasan bla 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 yang seperti Ana ungkapkan tadi, cuman resikonya ya akan diomongin gitu Ustadz. Atau Ana berbohong aja gitu Ustadz, ada acara yang lain gitu Ustadz. Tapi ya apakah itu juga udah jatuh ke dalam dosa, apakah itu juga termasuk bohong yang diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fiki barakallahu alaikum salam. Nah, yang pertama jangan bohong. Yang pertama jangan bohong, nggak ada masalah. Kita sampaikan dengan lemah lembut, afwan saya nggak bisa sekarang karena setahu saya itu nggak boleh dan seterusnya. Dengan baik, dengan lemah lembut dan seterusnya. Ada pun setelahnya kemudian mau dicibir, mau diomongin, mau dikatakan sok suci, sok alim. Ucapan mereka sama sekali nggak memudaratkan surga atau neraka kita kan gitu. Ini penting subhanallah, jangan pernah mencari keridhaan manusia dalam kehidupan kita, tapi carilah keridhaan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Ridhaan nas ghayatun la tudrak. Kita menginginkan keridhaan seluruh manusia itu sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Nggak bisa subhanallah. Tadi itu Allah mengatakan apa? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar mereka orang-orang musuh-musuh Islam yang tidak memadaratkan kita sama sekali, apalagi cuma omongan, apalagi cuma cibiran. Nggak apa-apa, Afan, setahu anak udah nggak bisa saya itu. Kenapa? Anak udah belajar, setahu anak soalnya nggak boleh begini begini. Selesai, itu lebih aman. Tapi kalau terus kemudian itu sekali itu, yang kedua masih diajak, yang ketiga masih diajak dan seterusnya, bilang Afwan anak ada acara. Acara di sini bukan bohong, tapi acara sesuatu yang memang kita lakukan. Misal ketika ini tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, ya hati-hati subhanallah, jangan jadikan ini alasan. Ini tauriyah namanya. Kita mengatakan sesuatu yang memang sengaja untuk disalahpahami oleh orang. Orang memahami oh acara mana dan seterusnya. Mungkin acara di rumah sama keluarga kita, acara ketika saya ingin kajian, acara baca buku, acara apa dan seterusnya, acara umum, acara secara umum. Tapi wallah alam sebelum ke situ lebih asal yang pertama karena lihat. Yang kedua namanya tauriyah, bukan bohong, tapi acara. Tapi sebelumnya kita niatkan nih, ya betul ya. Sebelumnya kita niatkan ketika ada dia mengajak seperti itu tanggal segini dan seterusnya, itu anak ada acara ingin jalan-jalan sama keluarga. Dalam hati niatkan seperti itu. Itu acara untuk berkumpul di rumah sama keluarga, acara untuk kajian, acara untuk baca buku anak, acara seterusnya. Itu secara umum, itu tauriyah namanya. Itu tidak dilakukan kecuali dalam keadaan apa? Darurat, dan gampang-gampang, subhanallah. Tapi yang pertama jelas. Jelaskan yang benar dengan cara baik, dengan cara akhlak dan seterusnya. Adapun setelahnya hasil seperti apa, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih ahsan kalau Anda lihat. Dan kita nggak tahu sama sekali perbuatan dan perkataan kita yang mana ternyata Allah bukakan hidayah manusia untuk menerima. Kita nggak tahu sama sekali. Wallahu taala alam. Lagi Bu. Jazakumullah khairan. Satu lagi Ustaz. Terakhir silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar Ustaz. Oh. Ustaz sering terpikir, bagaimana ya nanti ketika saya dipanggil Allah, Ana sangat takut sekali. Apa Ana nanti ajal dalam keadaan yang baik? Kadang takut sekali jika pergi yang dalam keadaan tidak baik. Apalagi saat ini Ana ada sakit-sakit sendi, mengingat Ana sudah 57 tahun Ustaz. Banyak teman-teman sebaya Ana yang sudah pergi. Ana kepikiran apakah Ana nanti akan selalu dalam Islam yang sunnah ketika ajal menjemput. Apakah ini lazim Ustaz? Ada takut karena ada juga lalai dalam meningkatkan amal. Jazakallah khairan. Ini yang saya katakan tadi, rasa takut itu ada yang positif, ada yang negatif. Pada hakikatnya bagus ketika dia takut akan dosanya, takut akan keburukannya, takut nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Tapi nggak boleh overdosis.
Nggak boleh berlebihan. Maksudnya di sini apa? Kalau rasa takutnya tersebut menjadikan dirinya semakin semangat beribadah, semakin beramal soleh, semakin kajian, masya Allah, semakin berusaha mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu dari Allah. Itu dari Allah rasa takut itu. Tapi kalau rasa takut tadi kemudian menjadikan dirinya was-was berlebihan, putus asa akan rahmat Allah Azza wa Jalla, ini dari syaitan. Ini syaitan tadi, takut apakah kemudian Allah Azza wa Jalla akan merahmati saya dan seterusnya. Jangan lupa, rasa takut itu harus diimbangi dengan raja, rasa harap, betul ya? Takut akan neraka Allah tapi juga harus diimbangi dengan berharap akan surga Allah. Takut akan azab Allah dan seterusnya harus diimbangi dengan rahmat karunia Allah, kan gitu. Ini dua harus seimbang, seperti dua sayap burung antara khauf dengan raja, rasa takut dan rasa harap. Inti dari rasa takut tersebut, apakah menghasilkan kebaikan atau tidak, itu loh. Kalau menghasilkan amal soleh, menghasilkan nuntut ilmunya tambah rajin, menghasilkan sholat malamnya tambah masya Allah, puasa tambah masya Allah, bagus. Tapi hasilnya kalau bukan amal soleh, malah hasil tadi itu rasa takut berlebihan, was-was, putus asa akan rahmat Allah, kayaknya saya nggak diampuni, ini dari syaitan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Untuk kajian hari ini, insya Allah Allah pertemukan kita lagi di kajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Bu, saya izin live ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jemaah yang sudah hadir pada kajian kami dari pagi hari hingga siang hari ini, kami ucapkan syukran katsiran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ustaz dan kita semua, dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagai moderator di pagi hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan tidak semua pertanyaan yang bisa Anda sampaikan karena keterbatasan waktu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uticut. Uticut ada Uni Ida nih. Iya, Masya Allah. Uti Evi ada Uni Ida. Ya Allah.